Halo semuanya, perkenalkan nama saya Medan Kirawan Masep dengan NIM 214505161. Di sini saya akan mengangkat topik tentang penguasaan hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria atau Hukum Agraria. Adapun alasan saya membuat video atau vlog atau video ini yaitu untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Hukum Agraria. Nah, saya mengangkat tentang penguasaan hak atas tanah. Pada dasarnya, penguasaan hak atas tanah ini merupakan serangkaian kewenangan, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu terhadap yang dihakinya. Nah, terhadap yang sesuatu yang boleh ini, teman-teman, jadi kita mempunyai kewenangan yang teman-teman untuk hak, yaitu yang kita haki, milik kita, teman-teman. Jadi di balik kita mempunyai kewenangan juga, teman-teman, kita mempunyai larangan, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak boleh, teman-teman. Ada yang boleh kita perbuat, ada juga yang tidak boleh kita perbuat, teman-teman. Jadi isi hak penguasaan itulah yang menjadi tolak ukur atau pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. Adapun teman-teman, menurut para ahli yaitu Urip Santoso, hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional secara sistematis ialah hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai dari negara atas tanah, hak wilayah masyarakat hukum adat, dan hak perseorangan atas tanah sebagai hubungan hukum yang nyata. Hak penguasaan atas tanah telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek hukum pemegang haknya. Jadi teman-temannya, kita sudah tahu bahwa subjek dan objek itu tidak boleh dipisahkan ya teman-teman. Objek itu yaitu benda tadi atau benda, contohnya benda mati, benda bergerak, dan banyak, teman-teman. Jadi subjek dan objek itu, teman-teman, kita tidak boleh memisahkan karena kedua-duanya satu paket. Karena kita juga subjeknya itu badan hukum, manusia. Kita mempunyai benda atau kita mempunyai hak milik. Nah, itu kewenangan kita, teman-teman. Nah, baik. Pengertian penguasaan hak atas tanah yaitu hak atas tanah merupakan sebuah istilah yang diambil, teman-teman. Saya mengutip dikit, yaitu dari Jerman. Terjemahan dari Inggris, yaitu yakni Landrecht, yaitu, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan Landrechten, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan Landrechte. Dari segi terminologi dan dalam pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan perihal hak atas tanah tersebut, yakni dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu satu, atas dasar menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum, teman-teman. Jadi kita mengetahui ya bahwa yang memiliki hak ini bukan hanya manusia saja, teman-teman. Jadi badan hukum itu ada dua, yaitu badan hukum manusia dan perusahaan itu termasuk badan hukum, teman-teman, yang mempunyai akta atau akta otentik. Nah, kedua, hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 yaitu pasal ini memberi pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi, teman-teman. Lanjut, poin ketiga, selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat 1, pasal ini juga ditentukan pula hak-hak atas air dalam ruang angkasa. Nah, adapun definisi hak atas tanah sebagaimana termuat dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pokok Agraria ialah sebagai hak yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Demikian juga butuh tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Nah, menurut Maria S.W. Sumarjono dijelaskan bahwa hak atas permukaan bumi yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan beserta tubuh bumi dan air serta ruang udara di atasnya. Jadi sekarang diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi, teman-teman.
Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam hak atas tanah, yaitu meliputi satu adanya subjek hukum. Nah, saya sudah menyinggung tadi subjek dan objek teman-teman. Ini penting teman-teman. Dan adanya kewenangan. Nah, adanya objek dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi teman-teman, adanya subjek dan objek, adanya kewenangan, dan kita harus memperhatikan undang-undang yang berlaku. Bukan hanya sebenarnya undang-undang pokok agraria, bukan hanya undang-undang tersebut. Kita juga harus memperhatikan undang-undang dasar, undang-undang hierarkinya yang lebih tinggi teman-teman. Nah teman-teman, di mana kita membahas tentang hak atas tanah tadi, hak penguasaan atas tanah, dan ada juga hak penguasaan atas tanah secara primer. Nah saya mengangkat lagi topik di sini, yaitu hak guna usaha atau HGU. Nah hak guna usaha ini berasal dari tanah negara karena asalnya tersebut, maka tanah yang dihaki hak tersebut harus dilakukan pelepasan atas penyerahan hak oleh pemegang hak dengan pemberian ganti kerugian oleh calon pemegang HGU. Terjadinya HGU dapat melalui penetapan pemerintah, pemberian hak, dan ketentuan undang-undang, ketentuan konversi, hak ekstrak, atau luas tanah minimal di atas tanah HGU. Untuk orang-orang perseorangan ialah minimal 5 ha dan maksimal 25 ha. Sedangkan untuk badan hukum minimal luasnya tanahnya ialah 5 ha dan 25 ha atau lebih menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, ketentuan luas maksimalnya tidak ditentukan dengan jelas, tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menyebutkan bahwa luas maksimal ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan pejabat yang berwenang. Nah, dengan membandingkan kewenangan surat keputusan pemberian hak seperti kewenangan KBPN kota atau kabupaten maksimal 25 ha, Kanwil BPN maksimal 200 ha. Di atas 200 ha, kewenangan Menteri Agraria atau BPN, HGU memiliki jangka waktu untuk pertama kalinya paling lama 25 tahun. Sedangkan menurut pasal 8 PP nomor 40 tahun 1906, jangka waktu HGU untuk pertama kalinya 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperbarui paling lama 35 tahun. Nah, permohonan perpanjangan dan pembaharuan diajukan paling lambat 2 tahun teman-teman sebelum berakhirnya jangka waktu HGU tersebut. Ya dong. Jadi syarat yang harus dilengkapi atau dipenuhi untuk dapat dilakukan perpanjangan waktu atau pembaharuan adalah 1, tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan tanah tersebut, serta pemberian haknya juga teman-teman ya. Jadi poin kedua, syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi oleh pemegang hak. Nah jadi teman-teman, syarat-syarat pemegang hak itu teman-teman ada. Contohnya kita mempunyai benda dan lain-lain. Jadi ada syarat-syaratnya teman-teman. Ada syarat-syarat pemegang hak tersebut. Nah, poin ketiga, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Nah, teman-teman, kalau kita bicara HGU ya, hak guna usaha, kita juga bicara mengenai kewajiban pemegang hak guna usaha tersebut dan hak-hak pemegang hak guna usaha tersebut. Ada kewajiban dan ada hak. Jadi kewajiban pemegang hak guna usaha ialah 1, membayar uang pemasukan kepada negara. 2, melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan. Poin ketiga, mengusahakan sendiri tanah HGU tersebut dengan baik sesuai kelayakan usaha berdasarkan kriteria dari instansi teknis. 4, membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan memfasilitasi tanah yang ada dalam lingkungan HGU tersebut. 4, memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam atau menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup. 5, menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan HGU. Jadi itu diwajibkan ya teman-teman. 6, menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGU kepada negara setelah hapus atau jangka waktu sudah berakhir ya, lalu pemegang HGU tersebut menyerahkan kembali tanah tersebut kepada negara. 8,
menyerahkan sertifikat HGU yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertahanan. Nah, teman-teman, adapun hak-hak pemegang HGU yaitu satu, menguasai dan mempergunakan tanah untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan. Kedua, penguasaan dan penggunaan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas tanah. Ketiga, mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain. Keempat, membebani dan dengan hak tanggungan. Nah, teman-teman, adapun ciri-ciri sifat dan HGU sebagai berikut, yaitu tergolong hak, yaitu satu, tergolong hak yang wajib didaftarkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1970 tentang pendaftaran tanah. Kedua, dapat diwariskan. Jadi HGU itu dapat kita wariskan ya teman-teman. Ketiga, dapat dialihkan seperti jual beli, hibah, tukar menukar, lelang, pernyataan modal. Keempat, dapat dilepaskan untuk kepentingan sosial. Kelima, dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. Keenam, haknya mempunyai jangka waktu tertentu. Ketujuh, dapat bertindak pada hak atas tanah yang lain. Kedelapan, peruntukannya terbatas teman-teman. Nah, itu sekilas tentang HGU teman-teman ya. Jadi dari penguasaan hak atas tanah, penguasaan hak atas tanah secara primer, dan ada tergolong juga hak milik atau HP, hak guna usaha, hak guna bangunan, banyak lah. Nah, saya di sini mengangkat lagi tentang hak guna bangunan. Nah, di sini hak guna bangunan merupakan salah satu hak atas tanah lainnya. Nah, hak guna usaha, hak atas tanah lainnya atau hak primer teman-teman, yang pengaturannya ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria menurut ketentuan pasal 35 UU PA. Dijelaskan dalam ayat 1, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Sedangkan ayat kedua, atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunannya. Jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun, teman-teman. Ayat ketiga, hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Adapun dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa hak guna bangunan mengandung pengertian sebagai hak atas tanah untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tanah dengan status hak guna bangunan perihal pemiliknya berbeda dari pemilik hak atas tanah bangunan tersebut didirikan atau dalam arti umum. Nah, pemegang HGB bukanlah sebagai pemegang hak milik teman-teman dari tanah tempat bangunan tersebut didirikan. Dalam pasal 36 Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan bahwa ayat 1, yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia atau badan hukum atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, teman-teman, dan berkedudukan di Indonesia. Nah, ayat 2, orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1. Pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu pada pihak lain yang memenuhi syarat. Nah, ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan, teman-teman. Jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, jika HGB yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, teman-teman. Nah, maksud daripada berlakunya pasal-pasal tersebut juga dapat diketahui bahwa undang-undang memungkinkan dimilikinya HGB oleh badan-badan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum negara atau NKRI dan yang berkedudukan di Indonesia. Hal ini berarti badan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum Indonesia, teman-teman, tetapi tidak berkedudukan di Indonesia, tidak mungkin memiliki HGB dong, atau badan hukum yang tidak didirikan menurut ketentuan hukum Indonesia, tetapi tetap berkedudukan di Indonesia juga tidak dapat memiliki HGB. Perihal ketentuan dimaksud inilah yang membuat kedua syarat ini terjadi keharusan kumulatif, teman-teman. Jadi jika tidak berkedudukan di Indonesia tidak memiliki HGB dong. Jadi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
tentang hak guna usaha. Hak guna bangunan dan hak atas tanah menentukan bahwa tanah yang dapat diberikan hak guna bangunan ialah tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Jadi, ketentuan mengenai hak guna bangunan yang diberikan di atas tanah negara dan tanah pengelolaan, teman-teman, diatur lebih lanjut dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1960 yang menyebutkan bahwa dalam ayat 1 itu dia menyebutkan hak guna bangunan atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam ayat kedua, hak guna bangunan atas tanah, hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang hak pengelolaan. Ayat ketiga, ketentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan dan pemberian hak guna bangunan atas tanah negara dan atas tanah hak pengelolaan diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden, teman-teman. Pengenaan pasal ini ditunjukkan bahwa pada dasarnya hak guna bangunan yang diberikan di atas tanah negara atau tanah hak pengelolaan dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional atau BPN, teman-teman. Nomor 3 tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan, pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara. Khususnya dalam ketentuan pasal 4, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten atau Kota Madia memberi keputusan mengenai 1. Pemberian hak guna bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2000 meter persegi, teman-teman. Kecuali mengenai tanah bekas hak guna usaha, teman-teman. Kedua, baik semua pemberian HGB atas tanah hak pengelolaan. Lebih dijelaskan bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi memberi keputusan mengenai pemberian hak guna bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 150.000 meter persegi. Kecuali yang kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan, teman-teman, kepada Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kota Madia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, teman-teman. Nah, pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik dapat ditentukan penjelasannya dalam pasal 38 yang ayat 1, hak guna bangunan di atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri. Ayat 2, hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri berdasarkan persetujuan pemegang hak. Jadi persetujuan pemegang hak itu dulu, teman-teman, kita hak itu penting. Hak pengelolaan ayat 3, hak guna bangunan di atas tanah hak milik terjadi melalui pemberian hak oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah, teman-teman, atau PPAT, teman-teman. Bagian D, keputusan sebagaimana dimaksud pejabat pembuat akte tanah. Bagian D, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dan akta yang dibuat oleh pejabat pemberi akta tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dibuat secara elektronik, teman-teman. Jadi ayat 1, pemberian hak guna bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Ayat kedua, hak guna bangunan di atas tanah negara, di atas tanah hak pengelolaan atas tanah hak milik terjadi sejak didaftarkan kantor pertanahan, teman-teman. Jadi hak milik itu terjadi sejak kita daftarkan di kantor tersebut, teman-teman. Ayat ketiga, teman-teman, hak guna bangunan di atas tanah hak milik mengikat pihak ketiga sejak didaftarkan oleh kantor pertanahan. Ayat keempat, pemegang hak guna bangunan diberikan sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak. Jelas bahwa HGB di atas 3 jenis tanah tersebut terjadi sejak didaftarkan oleh kantor pertanahan. Pasal 40 dan 41 menjelaskan persyaratan pemberian HGB, yakni pasal 40 ayat 1, hak guna bangunan di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1. Maaf, teman-teman, hak guna bangunan di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dapat diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang hak apabila memenuhi syarat. 1. Tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. Kedua, syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak. Ketiga, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Keempat, tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang. Kelima, tanahnya masih
tidak dipergunakan dan atau direncanakan untuk kepentingan umum. Ayat kedua, hak guna bangunan di atas tanah, hak pengelolaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 2, dapat diperpanjang atau diperbaharui atau permohonan pemegang hak guna bangunan apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 dan ayat 3 atas kesepakatan antara pemegang hak guna bangunan dengan pemegang hak milik. Hak guna bangunan di atas tanah hak milik dapat diperbarui dengan pemberian hak guna bangunan baru dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, dan hak tersebut harus didaftarkan pada kantor pertanahan. Pasal 41 ayat 1, permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan dapat diajukan setelah tanahnya sudah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya atau paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan. Nah, perihal jangka waktu pemberian HGB yaitu dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa ayat 1, hak guna bangunan merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, teman-teman. Kita sudah bahas di mana kita membahas tentang hak guna usaha, teman-teman ya. Di situ ada jangka waktu, teman-teman. Di sini kita membahas tentang hak guna bangunan, ada juga jangka waktu, teman-teman. Paling lama 30 tahun. Ayat kedua, atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunannya. Nah, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun, teman-teman. Ayat ketiga, hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Lebih lanjut juga, teman-teman, lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Yang ini ayat 1, hak guna bangunan di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Ayat kedua, hak guna bangunan di atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperbaharui dengan akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik. Nah, ayat ketiga, setelah jangka waktu pemberian perpanjangan dan pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir, tanah hak guna bangunan kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak pengelolaan. Ayat keempat, tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga, penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan menjadi kewenangan menteri dapat diberikan prioritas kepada bekas pemegang hak dengan memperhatikan satu, tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan sifat dan tujuan pemberian hak. Kedua, syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak. Ketiga, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Keempat, tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang. Kelima, tanah tidak dipergunakan atau direncanakan untuk kepentingan umum. Keenam, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ketujuh, keadaan tanah dan masyarakat sekitar. Sekian yang saya jelaskan. Jika ada kekurangan dalam perkataan saya atau bahasa saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.